Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Rahmatia dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan menganalisis kasus anak. Jadi, di sini ada seorang anak. Anak adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihannya dalam karir. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut. Tetapi, merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Berdasarkan studi kasus tersebut, silakan analisa setiap aspek komunikasi konseling seperti logikal dan praktikal, confident, inisiatif, resilience, orientasi pada perubahan, self-respect, dan respect for others. Nah, di sini yang pertama ada logical dan practical konsistensi. Analisisnya yaitu konselor harus mempertahankan pendekatan yang konsisten, tetapi tetap fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan konseli dalam kasus anak. Jika konselor terlalu kaku pada suatu masalah atau pekerjaan, bisa jadi anak merasa terjebak. Sebaiknya, jika konselor terus-menerus mengubah fokus tanpa alasan jelas, anak merasa kebingungan. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, namun tetap terbuka terhadap perubahan topik yang penting bagi konseli. Pertanyaan untuk anak itu yaitu bagaimana hubungan pribadi Mbak Ana dapat memengaruhi situasi di tempat kerja. Lalu yang kedua ada confident. Analisisnya yaitu Ana tampak kurang percaya diri, terutama dalam pekerjaannya. Dia merasa tidak dihargai dan sering meragukan dirinya sendiri. Kurangnya kepercayaan diri ini mungkin juga mempengaruhi cara dia berkomunikasi dalam sesi konseling. Konselor perlu bekerjasama dengan Ana untuk membangun kembali rasa percaya dirinya, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Solusi yang tepat untuk confident ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, konselor bisa membimbingnya mengidentifikasi pencapaian dalam pekerjaannya serta kekuatan pribadi. Anak ini bisa didorong untuk mempraktikkan afirmasi positif, dan konselor bisa membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi yang membuatnya ia merasa lebih dihargai di tempat kerjanya. Pertanyaannya yaitu hal apa yang menurut Ana sudah dilakukan dengan baik di tempat kerja atau dalam hidup Ana selama ini. Lalu yang ketiga itu ada inisiatif. Analisisnya, Ana telah mengikuti konseling selama 3 bulan yang menunjukkan bahwa dia sudah mengambil inisiatif untuk mencari bantuan. Namun, perasaannya bahwa tidak ada kemajuan signifikan mungkin menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya mampu mengambil langkah lebih proaktif dalam terapinya. Konselor dapat membantunya memetakan langkah-langkah yang lebih spesifik untuk membuat kemajuan. Solusinya, Ana bisa diajak untuk menetapkan tujuan kecil dan realistis selama sesi konseling. Misalnya, dia bisa merencanakan percakapan dengan atasannya tentang perannya di kantor atau memulai diskusi yang jujur tentang hubungannya. Hal ini akan membuatnya merasa lebih proaktif dan terlibat dalam proses perubahan. Pertanyaannya yaitu, apa langkah kecil yang menurut Ana bisa diambil untuk mengatasi salah satu masalah ini? Lalu ada resilience. Analisisnya itu, Ana menunjukkan ketahanan dengan terus menjalani konseling meskipun merasa belum ada kemajuan, namun kecemasan yang ia rasakan baik dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi menunjukkan bahwa dia mungkin memerlukan lebih banyak dukungan untuk membangun ketahanan emosional yang lebih kuat. Solusinya, untuk membangun ketahanan emosional, Ana bisa diajarkan teknik relaksasi atau mindfulness. Dia juga bisa diingatkan bahwa ketahanan berarti tidak menyerah meski ada kemunduran, bahwa perasaan terjebak adalah bagian dari hal yang normal dari proses terapi. Menyusun strategi coping juga bisa membantunya menghadapi stres yang baik. Pertanyaannya yaitu, apa hal yang biasanya Ana lakukan untuk mengatasi stres? Bagaimana cara-cara itu membantumu? Selanjutnya ada orientasi terhadap perubahan.
analisisnya, Ana tampaknya ingin berubah baik dalam hal karir maupun hubungan pribadi. Tetapi dia mungkin tidak yakin bagaimana memulainya. Kekhawatiran untuk berbicara tentang hubungan pribadi karena takut mengalihkan fokus dari masalah pekerjaan adalah tanda bahwa ia membutuhkan bantuan untuk mengelola perubahan di berbagai aspek kehidupannya. Solusinya dengan cara konselor bisa meyakinkan Ana bahwa dia bisa membahas berbagai masalahnya dalam satu sesi. Perubahan adalah proses bertahap, dan Ana bisa membuat rencana jangka panjang yang mencakup karir dan hubungan pribadi. Ini akan membantunya merasa lebih terarah dan tidak terlalu terbebani oleh banyaknya hal yang ingin diubah. Pertanyaannya, perubahan apa yang ingin Ana lihat dalam hidup saat ini? Bagaimana menurut Ana kita bisa memulainya? Lalu ada self-respect. Analisisnya yaitu ketidaknyamanan Ana di tempat kerja dan keraguannya dalam karir mungkin mencerminkan penurunan penghargaan dirinya. Mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak layak mendapatkan pengakuan. Melalui konseling, penting bagi Ana untuk menemukan kembali nilai dirinya dan memahami bahwa dia berhak untuk dihargai. Solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah konselor bisa bekerja dengan Ana untuk membangun kembali penghargaan dirinya melalui kegiatan yang memperkuat rasa pencapaian, atau menyelesaikan proyek kecil atau memberi waktu untuk merawat diri, menggali mengapa ia merasa tidak dihargai, dan melatih keterampilan untuk meminta pengakuan dengan lebih tegas, juga bisa meningkatkan harga dirinya. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Ana merasa bangga dengan diri sendiri? Bagaimana perasaan itu bisa Ana temukan kembali? Lalu yang terakhir, respect for others. Analisisnya ini kekhawatiran Ana untuk membicarakan masalah pribadinya karena tidak ingin terganggu fokus pada pekerjaan, menunjukkan bahwa ia memiliki rasa penghargaan terhadap konselor dan proses konseling. Ini adalah hal yang positif, tetapi konselor dapat meyakinkan bahwa seluruh aspek kehidupan bisa dibahas tanpa mengesampingkan satu masalah. Solusinya yaitu konselor perlu meyakinkan Ana bahwa berbicara tentang masalah pribadinya tidak akan mengganggu sesi. Sebaliknya, membahas segala aspek yang mempengaruhi emosinya termasuk hubungan pribadi akan membuat proses konseling lebih efektif. Dengan begitu, Ana bisa belajar bahwa menghormati dirinya sama pentingnya dengan menghormati orang lain. Pertanyaannya, apa yang membuat Ana merasa ragu untuk membicarakan masalah pribadi? Apakah menurut Ana masa lalu itu sama pentingnya untuk dibahas? Sekian penjelasan tentang analisis kasus Ana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.